Thank you very much. Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, malam ini kita bisa nyambung kembali untuk menindaklanjuti 2 meeting sebelumnya, Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pembuatan penyusunan artikel yang nantinya Bapak Ibu akan kirim ke konferensi internasional yang sudah kita siapkan. Dan proses ini tentu diharapkan kerjasama dan juga komitmen bersama. Diharapkan seluruh mahasiswa ini sudah 3 pekan ya, nggak tahu nih sudah sampai mana nih. 3 pekan kalau bab 1 can beres, apa kendala di mana, atau persoalannya kenapa, ini nanti mungkin perlu dievaluasi kembali Pak. Targetnya memang 4 kali pertemuan target kita, harus sudah bisa menghasilkan sebuah karya. 2 kali pertemuan yang lalu Pak Mul sudah panjang kali lebar menyampaikan bagaimana caranya, bahkan sampai menggunakan AI bagaimana caranya gitu ya. Dan semester 4 malah dengan tesis yang sudah diuji sebagian besar dan sudah ada naskah, saya kira tidak butuh waktu berhari-hari ya untuk menyelesaikan dan menghasilkan sebuah karya artikel gitu. Karena itu malam ini akan disempurnakan kembali, akan dilanjutkan kembali sesi diskusi sekaligus juga pembimbingan secara online. Sudah hadir bersama kita malam hari ini Pak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha MPD. Dengan kesibukan beliau yang tiada hari tanpa sibuk, masih meluangkan waktu dan pikirannya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu, teman-teman semua mahasiswa. Tapi sayang nih, sudah sampai jam 8 ini baru 9 orang, 8 orang malah. Karena 7 orang malah Pak Mul, karena 3-nya saya, Pak Mul, dan Pak Adot. Yang lain wallah alam pada kemana nih? Tolong dibantu teman-teman untuk mengingatkan rekan-rekan di kelasnya untuk segera bergabung dengan sesi ini. Karena ini sesinya berharga sekali sebetulnya. Bapak Ibu kalau Pak Mul diundang jadi narasumber di luar itu 2 jam itu minimal 3 juta itu. Di sini gratis kita semua alhamdulillah. Jadi tapi sayang sekali nih teman-teman merasa tidak merasa perlu dan tidak merasa butuh ya. Tapi mudah-mudahan saya salah. Baik Pak Mul, untuk menyingkat waktu biar nggak terlalu malam, kita buka sesi ketiga untuk kegiatan proses pendampingan penulisan artikel ilmiah dalam rangka konferensi internasional Institut Gaya Ahmad Sanusi dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya silahkan ke Pak Dr. Haji Mulyawan untuk memandu jalannya diskusi dan mohon teman-teman untuk standby, fokus, mengikuti, menyimak, bahkan bila perlu sambil buka laptop ya, sambil praktik ya, supaya lebih dapat ilmunya. Untuk Pak Dr. Mul, saya persilahkan sepenuhnya untuk memandu kegiatan pada malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wadir, Pak Dr. Jasmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah menuliskan WA di grup untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan penulisannya atau progresnya, silakan untuk mengirimkan ke link ke alamat email saya mulyawan77@hinhas.ac.id. Tapi saya belum melihat apakah ada yang sudah masuk karena ternyata yang sudah masuk itu yang japri ke saya sebelumnya. Pertama yang japri ke saya adalah Pak Ndud Badrudin. Benar ya, Pak Ndud ya? Kemudian yang kedua itu adalah mahasiswa bimbingan saya. Ada Bu Syarifah, ada Pak Fuad, kemudian ada Pak siapa? Lupa, ada 2 lagi tuh yang sudah mengumpulkan
pada saya. Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semua, untuk paling tidak kita mencoba melakukan review terhadap artikel tersebut. Seharusnya kalau boleh saya harapkan, justru sebetulnya yang harusnya memaparkan itu adalah Anda sendiri dulu, gitu. Sementara saya mengamati dulu apa yang Anda paparkan, nanti bakal ketemu tuh di mana apa yang harus diperbaiki dan seperti apa revisinya. Oke, saya akan share screen kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengirimkan itu pada saya. Sudah terlihat ada layar? Nah, Pak Endud kirim ke saya beberapa file. Intinya ada yang berupa instrumen, kemudian juga itu ada yang untuk yang mungkin nggak tahu nih apakah ini semuanya adalah kelompok ya, karena ini Anda itu masuk kelompok berapa? 12 ya atau tidak salah. 13. Di sini membuat sebuah instrumen dengan judul research-nya tentang pengembangan pembelajaran keterampilan untuk meningkatkan kompetensi lulusan madrasah ibtidaiyah. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, namun masih berupa instrumen, belum dengan jawabannya. Belum dengan jawabannya. Oke. Kamu lu mana biasanya? Ya, sok ngaledek. Misalnya banget gitu. Rahmat, ini bisa di unmute dulu nih. Tapi nggak bisa di unmute nih. Oke. Di sini juga sudah ada tampilannya, sepertinya tulisannya sudah selesai. Di sini ada artikel masih berbahasa Indonesia, tak masalah. Judulnya tentang pengembangan pembelajaran keterampilan untuk meningkatkan kompetensi lulusan madrasah ibtidaiyah. Nah, ini belum diisi ya abstraknya Pak Andud? Belum, Pak. Belum ya? Oke, langsung ke introduction dulu. Kemudian, nah ini mungkin satu masukan saja buat Pak Andud. Di sini saya belum melihat adanya referensi yang dikutip ya di bagian pendahuluan Pak Andud. Ada beberapa, Pak. Tapi di sini saya Tapi lihat yang belum dikutip nih. Oh, terkait ini aja bentuk penelitian bentuk studi sebelumnya. bentuk nulisnya begini sih ya. Nih Ya. nulisnya kayak gini nih. Kalau saya boleh sarankan, penulisan referensi untuk gaya penulisan apa style 7 itu eh, tulisan referensinya itu hanya nama terakhir dan tahun saja, dan itu disimpan di akhir kalimat, Pak. Jadi tidak seperti ini kan. Buat saya itu bisa membuat kita jadi sangat tergantung kepada pendapat itu yang kita kutip. Gitu. Ini kenapa ya? Bisa ini. Kemudian metode kualitatif fokus studi kasus di suatu madrasah dipilih secara privasi. Nah, ini juga harusnya ditetapkan nama sekolahnya apa, Pak? Karena di sini kan hanya satu sekolah. Sebaiknya hindari penggunaan satu sekolah madrasah, udah aja satu madrasah yang tidak iya gitu. Kemudian pemilihan sekolah MI ini, ya, jadi jangan sekolah MI, Pak. MI aja langsung.
Dan kalau bisa, kalau tidak ditunjukkan namanya, maka sebaiknya disebutkan lengkapnya. Jadi jangan sampai MI, tapi sekolah madrasah tidak iya. Kalau ada namanya, contoh MI Legok Hangser, nah, itu dipisahkan silahkan. Gitu. Ini mungkin secara kasat mata yang terlihat dulu saja kita komentari Pak ya. Nah, mungkin ada baiknya ketika berbicara tentang subjek penelitian, Pak Andun bisa membuat sebuah tabel khusus Pak, yang isinya adalah nomor, kemudian eh, nama responden atau sumber data biasanya, kemudian berapa orang, bahkan biasanya dalam riset-riset yang lain itu dituliskan juga berapa usianya, jenis kelaminnya apa, itu ditunjukkan dengan tabel. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian tadi itu wawancaranya harus dimunculkan, tapi bentuknya bisa dengan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Teknik mulai dengan wawancara mendalam sebuah positif. Oke. Nah, pokoknya gini Pak, setiap yang kita tulis di dalam metode itu pada akhirnya harus bunyi pada saat Anda menuliskan hasil. Saya ulangi. Apa yang Anda tulis di dalam metode itu pada saat Anda menuliskan hasil penelitian itu nih teknik pengumpulan datanya harus disebutkan semua. Contoh nih, di sini ada tulisan begini, bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Oke. Wawancara mendalam dilakukan dengan guru, siswa, dan kepala sekolah. Nah, kalau saya lebih baik Pandun menurut saya mending kepala sekolah dulu Pak. Jadi kepala sekolah itu sebagai key informants atau informan kunci, ya. Ini kepala sekolah. Jadi susunannya tuh nanti kepala sekolah, guru, siswa. Ya, gurunya nanti kalau ditunjukkan berapa orang dan kenapa alasannya dia dipilih itu juga perlu dicantumkan. Itu. Observasi partisipasi dilakukan di kelas untuk melihat secara langsung proses pembelajaran, interaksi antara guru, bla 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 bla. Oke. Tapi saya tidak melihat di sini Pandun mencantumkan kapan waktu melakukan riset ini, berapa lama melakukan riset ini. Kayaknya perlu dicantumkan nih Pandun dalam metode, karena Pandun ini menggunakan riset lapangan, gitu. Ya, berarti waktu, kemudian berapa durasinya, ini juga perlu dicantumkan di dalam metode, supaya terukur. Oh, Pandun melakukan penelitiannya 1 bulan contohnya, kan bisa terukur Pak. Besi. Metode penelitian yang digunakan memungkinkan untuk menggali secara oke. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, pastikan Anda itu menulis untuk metode itu, kalaupun ada referensi yang dikutip, itu adalah referensi yang menguatkan kenapa kita memilih menggunakan research itu. Jadi bukan menerangkan tentang apa definisi dari apa yang Anda tulis. Contoh di sini nih, di sini kan dituliskan nih, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus bla bla bla. Anda tidak perlu lagi menjelaskan. Adapun yang disebut dengan kualitatif menurut Sugiono adalah bla bla bla, itu nggak penting, ya, karena penulisan kata-kata itu adanya pada bidang metode penelitian, pada mata kuliah metlit lah, atau berbicara tentang metodologi penelitian. Tetapi ketika sudah nyusun artikel,
Pengutipan referensi untuk metode itu sebatas untuk menguatkan pilihan kenapa kita melakukan itu. Berarti apa yang Anda lakukan itu berdasar pada referensi. Itu. Kalau tidak salah, saya sudah pernah mengirimkan satu link buku metode penelitian berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jumlahnya ada 26. Silahkan kalau Anda berminat, download aja. Tapi jangan lewat dari bulan Agustus karena linknya akan saya hapus. Ya, linknya akan saya hapus. Oke. Coba saya masuk ke result. Ini resultnya belum ya Pak Adun? Pak Adun? Belum, belum Pak. Belum ya? Kemarin Oke. mau konsultasi yang terkait itu pendahuluan sama metode Oke. dulu gitu kemarin. Oke Pak, saya mau lihat dulu deh contohnya. Pandut menggunakan AI untuk menuliskan introduction? Atau nulis Dibantu Pak, sendiri, Pak? Hah? dibantu dengan AI. Bantu dengan AI. Tapi saya melihat ini bantuan AI-nya nggak lengkap nih Pak. Nggak lengkap tuh karena tidak diperintah untuk menuliskan referensi di setiap setelah beres menuliskan kutipan. Jadi gini nih, saya mau coba gini. Oke, ini saya kutip satu referensi, satu paragraf ya. Satu paragraf, atau saya kutip semua aja deh. Kutip semua. Nah, copy, kemudian masukkan ke ini apa ya? Bukan. Hmm. Hmm. Kita lihat Pak. Saya kopas dulu saja. Nah ini. Lalu masuk lagi ke ini. Oke. Judul nate pengembangan. Masuk ke sini Pak. Paragraf di atas adalah berisi introduction untuk artikel riset yang berjudul bagaimana pendapat Anda tentang atau bagaimana kritik dan saran perbaikan bagaimana kritik dan saran perbaikan terhadap Teman SMP nih. paragraf-paragraf di atas. Nah, coba kita dengarkan apa yang akan dia sampaikan. Oke. Berikut adalah kritik dan saran perbaikan untuk paragraf-paragraf dalam pengantar artikel riset berjudul ini. Lalu di sini ada kejelasan fokus. Paragraf pertama memberikan latar yang baik namun kurang menekankan pada tujuan utama. Wah, kan dikritik, Pak. Jadi bukan saya juga yang kritik. AI lawan AI lagi, Pak. Kritik dia. Tuh, saran perbaikan. Nanti dia akan menuliskan bagaimana saran perbaikan untuk naskah yang tepat nih. Dia memberikan contoh, Pak. Pengembangan keterampilan sangat penting, membekali. Kemudian juga dia memberikan tingkatan transisi antar paragraf. Oh, berarti kita
kalimatnya kurang begitu presisi kalau dalam bahasa ini, tidak ketepatan gitu maksudnya. Kemudian tekankan kebaruan sejak awal. Padahal itu di dalam penulisannya ada tuh Pak, di dalam apa? Template artikelnya itu ada, ya. Nah, sekarang gini. Saya mohon Anda buatkan atau gitu, berdasarkan kritik dan saran Anda di atas, saya mohon Anda buatkan introduction yang benar. Introduction yang benar. Jangan lupa menyisipkan referensi dari artikel ilmiah kurung buka tentang 10 tahun terakhir dengan gaya atau dengan apa style 7 PH di ujung kalimat. Coba kita lihat. Apa yang akan dia buat? Nah, dia akan buatkan apanya tuh? Referensi. Kalau referensinya belum dikutip sama dia, kita bisa ngambil dulu yang lain dengan mencari referensi-referensi yang lain, Pak. Tapi ini bisa dikembangkan juga, jangan khawatir. Pengembangan keterampilan merupakan aspek penting dalam mempersiapkan siswa. Nah, ini sebetulnya kalau kalimat ini, Pak Andut, ini bisa kita cari referensinya nih. Benarkah pengembangan keterampilan di madrasah merupakan aspek yang penting? Siapa saja sih yang berpendapat tentang itu? Kalau lihat dari hasil ChatGPT ini kan ini tidak ada referensi apa-apa, Pak. Cuma di sini doang tuh, di ujung. Dan Anda bisa lihat di sini, satu paragrafnya dia hanya menuliskan 1, 2, 3, hanya 3 kalimat saja, Pak. Nah, kalau saya menyarankan satu kalimat, satu paragraf itu minimal di 5 kalimat. Dengan menempatkan kalimat utamanya di awal paragraf. Sehingga kalimat-kalimat berikutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Supaya Anda tuh pusing-pusing deh, Pak, ngebahasnya. Karena sebetulnya kalau untuk berbicara penyusunan artikel, mata kuliah yang wajib sudah selesai dan tidak ada masalah itu bahasa Indonesia sebetulnya. Ya, supaya tidak lagi ada percampuran penulisan yang tidak tepat. Ini lagi nih, untuk paragraf 2-nya. Nah, ketika sudah berbicara fenomena ini, lalu masuklah ke sini. Namun, meskipun pentingnya pengembangan keterampilan holistik itu telah diakui, implementasinya di MI masih menghadapi banyak tantangan. Nah, ini udah ngomongin masalah nih. Itu. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek kognitif pembelajaran, sementara dimensi keterampilan sosial dan emosional seringkali terabaikan. Kata siapa tuh? Kata Sulaiman. Ada. Kalau kita ingin menuliskan dengan tepat, saran saya, pastikan Anda tidak 100% dulu percaya dengan apa yang ditulis oleh ChatGPT. Mending Anda cari saja kalimat yang sama, masukkan ke dalam Google Scholar contohnya, nanti siapa yang pendapatnya relate dengan apa yang Anda ingin kutip, maka Anda akan bisa langsung mendapatkan referensinya. Gitu. Lalu ada lagi nih, paragraf kedua, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan keterampilan berbasis spiritualitas dan moralitas dalam kurikulum MI. Oh, Pak. Dan ada citasinya di bawah. Ini walaupun hanya di paragraf hanya ada satu kutipan, tapi Anda bisa lihat di sini. Dari mana saja kutipan itu ada. Oh, Maksum dan Susilo 2020, Yusuf dan Ahmad 2018. Berarti itu sudah 2 citasi, Pak. Dua referensi maksudnya. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan utama yang dianggap penting oleh pendidik bla 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 bla. Nah, ini terlalu simple ya kalau menurut saya nih. Hanya ada 5 paragraf yang itu mungkin secara ketepatan dalam menjelaskan oke,
tapi untuk sebuah latar belakang relatif masih perlu ditambah gitu. Apa yang perlu ditambahnya? Sebetulnya tinggal menunjukkan saja referensi mana yang bisa ditambahkan, di mana dia dituliskan dan lain-lain. Itu bisa. Contoh saya akan mengembangkan paragraf ini ya, di paragraf ini. Ini akan saya buat menjadi 2 paragraf deh. Copy saja ini. Kemudian tulis di sini, lalu Ctrl V, lalu tuliskan di sini. Nah, Anda sebagai penulis artikel ilmiah yang telah berpengalaman, mohon bantu kembangkan paragraf di atas menjadi 2 paragraf untuk lebih menajamkan pendahuluan untuk menajamkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penulisan introduction. Jadi ini Anda mau HKI mau PAI prinsipnya pengembangannya sama saja, ya. Tidak ada bedanya. Nih coba kita lihat. Jangan lupa sok Pak, pada perlu diingatkan. Tambah citasi garis miring referensi yang dikutip dengan format bla 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 sebanyak, kita tambahkan 10 buah. 10 buah aja. Referensi berupa artikel. Jadi jangan dari buku diambilnya Pak kalau untuk referensi. Pastikan dari penggunaannya dengan artikel. Coba kita klik Pak. Ini yang pandut nanti bisa jadi sesuatu yang baru lagi Pak dari tulisan Anda itu. Anda lihat di sini ada memori update Pak. Di sini ada apa? Tuh Pak. Tulisannya jadi lebih berkembang. Oh ini kenapa jadi keikutan lagi? Ah ya. Tuh Pak. Satu paragraf ini yang tadinya hanya ada 3 paragraf, ada 3 kalimat, ternyata nambah jadi berapa nih? 1 di titik satu ya. Kemudian jadi 2. Kemudian ini 3. Lalu ini 4. Kemudian ini 5 tuh Pak. Jadi 5 kalimat. Tapi 5 kalimatnya dengan referensi-referensi yang dikutip Pak. Kemudian ini paragraf pengembangannya. Meskipun pentingnya pengembangan keterampilan telah diakui secara luas, nah ini sebetulnya yang tadi juga sama nih, paragraf keduanya kayak gini. Tapi tidak selengkap ini. Betul nggak? Coba dicek. Lalu ketika kita lihat, dia ngutip berapa referensi. Tuh, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Jualan. Ada 10, Pak. Aku ada Ada 10 nih, referensi yang dikutip nih. Itu, Pak. Gitu ya, Pak Dud. Dikembangkan saja paragraf yang pertamanya, kembangkan, paragraf kedua kembangkan gitu, Pak. Ini baru awal-awal penyusunan latar belakang, Pak. Kalau saya sih lebih enaknya Pandun itu sebelum nulis ke latar belakang, kalau latar belakang mah nanti bisa sambil jalan aja, Pak. Yang paling penting itu Anda menampilkan temuan hasilnya dulu, Pak, di sini nih. Nih di result and discussion-nya. Nih, Pak.
Nah, pertanyaan saya, Pandu sudah ada hasilnya belum? Belum, Pak. Belum ya? Baru instrumen aja gitu ya? Ya, Nah, coba nanti Pandun tulis semua hasil dari wawancaranya, kemudian pisahkan per sumber data. Contoh, kalau wawancara ke kepala sekolah, itu filenya satu, pisahin. Kemudian, untuk guru, pisahkan satu file, Pak. Kemudian, untuk siswa, pisahkan satu file. Nanti, pada saat Anda mau mencantumkan hasil penelitian ke dalam draft Anda tinggal kutip saja. Ini, Pak. Nih, Anda tinggal upload saja si ininya nih, si apa? Si filenya itu di sini nih. Tiga-tiganya, Pak. Klik tiga-tiganya. Nah, tapi tergantung juga apakah Anda mau melakukan triangulasi ataukah satu-satu. Contoh saya pengen satu-satu dulu. Saya pengen mendapatkan data berdasarkan wawancara saya tentang pointer-pointer ini yang sudah Anda coding sendiri. Jadi nanti bakal ketemu juga tuh hasilnya apa. Itu berdasarkan wawancara dengan si A contohnya, kepala sekolah. Terus nanti kalau dengan si B gimana? Sama juga, Pak. Di attach file di sini. Masukkan ke situ, nanti ada promnya. Promnya seperti tadi sebetulnya, cuma lebih diperkuat lagi. Contohnya begini promnya tuh. Sebagai orang yang berperan yang memahami tentang penulisan artikel ilmiah dan metode penelitian, mohon bantu saya untuk membreakdown atau menurunkan atau menjelaskan, mengelaborasi temuan riset hasil wawancara yang terdapat dalam file yang terlampir menjadi pointer-pointer sebagai bahan dalam penulisan result di penelitian. Itu jadi beda apa hasilnya? Buru dulu katanya, dia akan membatasi. Nah, kalau Anda merasa ada yang tidak perlu dia tuliskan tapi dia tuliskan, Anda komen. Contoh komennya begini. Kayaknya jawaban Anda tidak sesuai dengan konteksnya deh. Coba baca lagi. Nah, itu biasanya dia akan baca lagi, Pak. Gitu. Jadi, sekali lagi, kalau Anda nanti menggunakan AI, apapun AI-nya, pastikan itu meminta mereka untuk memberikan jawaban, itu jangan hanya satu kali. Kalau perlu, 2 sampai 3 kali. Sampai Anda kira-kira menemukan jawaban yang, oh bener nih enak mah. Karena ketika Anda kemudian bilang, kayaknya saya ragu deh dengan jawaban Anda. Coba periksa lagi deh. Oh, itu dia pasti bakal mencari yang tepatnya, Pak, ketimbang dengan jawaban dia yang pertama. Gitu. Ya. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang masih perlu didiskusikan, silakan. Ada? sementara kalau saya cukup dulu. Nanti Ya. mau tindak lanjut. Nah, sekarang mah Ngumpulin datanya dulu aja. Pak Andun mah mending ke lapangan dulu, ambil datanya Eh, dulu, Pak. iya Nah, betul. nanti kalau sudah ambil datanya, nanti ngobrol lagi. Karena gini nih teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua, saya kasih tahu. Kenapa kemudian riset itu apa ya, cenderung dianggap berat oleh mahasiswa terutama ataupun oleh peneliti? Karena memang si penelitinya tidak tahu harus bagaimana dia mengambil data di lapangan. Nah, pengambilan data di lapangan itulah yang nanti akan membedakan antara hasil dia dengan hasil orang lain yang boleh jadi di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda dengan instrumen yang sama. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Geningan itu ayat tesis similarity-nya atau kemiripannya sampai 80%. Kok bisa ya? Ya bisa wae. Hari ini dikopas keseluruhan hanya diganti nama tempatnya saja. Datanya nggak punya, instrumennya nggak ada, ya pasti akan sama dengan yang ada di internet. Tapi coba Anda pikirkan, ketika Anda membuat dari awal bertanya atau berkonsultasi tentang riset itu kayak gimana sih?
Apa yang saya lakukan dengan riset? Terus fungsinya buat apa sih? Lalu setelah riset saya harus ngapain contohnya? Kalau tahapan itu Anda lakukan, contoh seperti tadi Anda bikin instrumennya, Anda ke lapangan nyari datanya, bisa dipastikan similarity-nya bakal kecil, Pak. Kenapa? Karena Anda sendiri yang memiliki data primer. Ingat, Pak, dalam penelitian itu ada istilah data primer, ada data sekunder. Nah, penelitian itu akan memiliki kekuatan secara data ketika data yang didapatkan oleh si peneliti itu adalah data yang primer. Apa data primer? Data utama. Ya, data utama. Tapi yang dimaksud dengan data primer di sini adalah data yang didapatkan langsung oleh si peneliti di lokasi riset, mau itu wawancara, mau itu observasi, atau studi dokumentasi. Artinya, si penelitinya itu sendiri yang melakukan aktivitasnya. Berarti, apapun yang dia dapatkan dari hasil di lapangan, itu adalah data primer. Beda dengan ada istilah data sekunder. Kalau data sekunder kayak gimana? Data sekunder itu adalah data yang si peneliti tidak ada effort kecuali hanya membaca saja. Contoh, Anda melakukan penelitian, sebutnya penelitian library research. Ini teman-teman HKI rata-rata penggunaan modelnya model library research. Cuma ketika bicara library research, apakah ada kekurangannya? Ada. Salah satunya adalah karena data yang digunakan oleh si peneliti library research itu rata-rata adalah data sekunder. Kok data sekunder, Pak? Maksudnya bagaimana? Data sekunder itu adalah data yang sudah ada diproduksi sebelum si peneliti melakukan riset. Artinya datanya udah ada gitu maksudnya. Contoh artikel jurnal kah, buku kah, atau apakah. Ketika Anda gabungkan, Anda sebetulnya lagi penelitian terkait dengan data sekunder. Makanya kenapa kemudian biasanya grade research lapangan dengan grade research library research itu ada bedanya. Salah satunya apa? Karena data yang didapatkan oleh si peneliti pada saat ke lapangan dengan wawancara, dengan observasi, atau dengan studi dokumentasi, itu jauh lebih akan otentik karena memang si peneliti langsung yang akan melakukan. Nah, kalau saya nih buat teman-teman HKI, solusinya sebetulnya banyak banget nih kalau Anda mau melakukan research yang terkait dengan lapangan. Ada yang dalam penelitian kualitatif itu ada yang disebut dengan jenis fenomenologi atau grounded theory atau studi kasus atau etnografi. Itu adalah jenis-jenis penelitian kualitatif yang bisa digunakan oleh peneliti HKI. Dengan cara apa contohnya? Yang bisa dilakukan adalah Anda mengambil kasus-kasus yang terkait dengan ke-HKI-an yang ada di lapangan. Coba Anda teliti apa yang kemudian menyebabkan ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya, contohnya gitu. Atau ada seorang mantan suami yang membunuh mantan istrinya. Kenapa itu terjadi? Ada yang kurangkah? Apakah ini masalah yang harus diselesaikan atau masalah yang itu ada penyakit masyarakat nggak bisa dipungkiri? Padahal itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk diriset. Apalagi contohnya tentang KDRT. Atau kalau hukum keluarga Islam berbicara tentang bagaimana kasus yang terjadi di kampung tertentu terkait dengan poligami contohnya. Atau kalau bukan poligami, kehidupan rumah tangga yang istrinya berangkat jadi TKI contohnya. Kan yang begituan berdampak terhadap contohnya pendidikan anak, pengembangan karakter anak. Kalau anak tidak ada dengan orang tuanya, apa yang terjadi? Ya, dia akan dekat dengan neneknya, pengawasannya tidak maksimal, dan seterusnya. Dan itu riset di lapangan ketika Anda mengamati hal-hal tersebut, itu bisa menjadi sebuah temuan yang luar biasa. Atau nih buat teman-teman HKI yang lawyer contohnya, coba Anda lihat perilaku lawyer-lawyer di pengadilan ketika
berhadapan dengan kasus hukumnya hukum Islam contohnya, bagaimana tingkat penguasaan mereka dalam berargumentasi, dan itu bisa Anda lakukan wawancara dengan lawyernya itu sendiri. Loh, kok ngomongin HKI jadi ngomongin lawyer tentang ngomongin tentang pengetahuan atau kompetensi lawyer? Lah, kan yang diobrolin adalah kontennya hukum keluarga Islam. Siapa saja yang kena di hukum keluarga Islam itu bisa juga dilakukan riset. Mau dia sebagai pelaku kah, dia sebagai lawyernya kah, atau mungkin kepala KUA kah, kalau misalkan kepala KUA, atau penyuluh kah, bukan penyuluh, sorry, naim tenaon, ya pencatat nikah kah, dan lain-lain. Karena itu ada hubungannya langsung, karena hukum keluarga Islam. Itu sepemahaman saya seperti itu. Belum lagi kalau misalkan cerita tentang gender. Coba teman-teman HKI bisa nggak ngeriset tentang bagaimana cara pandang Gen Z terhadap kesetaraan gender contoh. Karena kesetaraan gender itu masuk pada ruang lingkup pemahaman tentang hukum yang biasanya berlaku dalam kehidupan keseharian. Karena saya kebetulan di jurnal At-Ta'dil, itu jurnal yang terkait dengan materi-materi ke-HKI-an, dan di situ salah satu sub itu tentang kesetaraan gender. Ya. Dan ternyata itu menjadi bagian dari pengembangan HKI, dan saya pastikan Anda yang di jurusan HKI pasti akan lebih tahu kalau ini kemudian dikembangkan, kasus di lapangan itu akan lebih menarik, Pak, untuk dijadikan sebagai bahan riset Anda. Anda kan belum pernah melakukan riset, contohnya seperti ini. Seberapa kuat sih para lawyer yang mengurusi urusan sebutlah hukum cerai, talak, atau nikah, itu memahami konsepnya. Terus apa rekomendasi Anda ketika memang ternyata kemampuan para lawyernya itu belum maksimal? Jangan-jangan dia salah memberikan advice kepada kliennya hanya gara-gara kemampuannya terbatas. Dan itu pun menjadi sesuatu yang perlu ditelaah. Seperti contohnya, apakah ada pengaruh pendidikan strata 2 bagi lawyer terkait dengan kemampuan dia memahami masalah-masalah hukum Islam dalam beracara contohnya. Nah, itu kan bisa panjang ceritanya, Pak. Itu kalau dalam pemikiran saya seperti itu. Kalau untuk teman-teman PAI, saya pikir karena juga kebanyakan lapangan, walaupun juga beberapa ada yang tidak di lapangan, tapi Anda jangan terjebak dengan, saya mah nelitinya kieu-kieu wae contohnya. Lain kieu-kieu wae, mungkin angle-nya aja yang perlu dicari, Pak. Makanya diskusi dengan ChatGPT itu adalah diskusi untuk mendapatkan insight. Apa insight itu? Insight itu artinya wawasan yang mungkin secara nalar kita sebagai manusia, karena mungkin dengan banyaknya urusan sehingga cara berpikir kita tidak sistematis ketika menyusun sebuah kerangka masalah. Kan kalau di hukum itu kan ada istilah konstruksi hukumnya kayak gimana gitu. Kalau kita mau menampilkan hukum A itu kan konstruksinya kudu jelas lah, jangan sampai tidak kokoh gitu bangunan atau konstruksi hukumnya. Nah, di pendidikan kok juga sama. Mungkinkah kemudian terjadinya di Sukabumi contohnya geng motor terjadinya tawuran yang tidak pernah selesai itu akibat dari terlalu besarnya ekspektasi masyarakat terhadap sekolah untuk menyolehkan atau membaikkan atau membuat siswa itu tidak berperilaku negatif. Kalau harapannya terlalu tinggi, terus bagaimana respon sekolah terhadap harapan yang begitu tinggi itu diaktualisasi dalam program-program mengantisipasi ataupun juga menjawab ekspektasi itu. Dan menurut saya ini menjadi sesuatu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Adakah solusi efektif untuk menekan tindakan kriminal di lingkungan sekolah menengah kejuruan contohnya, dengan aktivitas-aktivitas, apakah itu keagamaankah, apakah itu ekstrakurikulerkah, ataukah dengan kegiatan pengembangan diri, hobi, ataupun olahraga, tapi yang terstruktur.
Lakukan di manage contohnya. Ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya, lalu ada pelaksanaannya, lalu ada evaluasinya. Ketika Anda sudah mengetahui ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada ada evaluasi, sebetulnya Anda sedang belajar, sedang mengkaji kegiatan itu dalam konteks pengelolaan atau manajemen. Boleh jadi nanti judulnya, boleh jadi ya, ini contohnya. Manajemen kegiatan olahraga untuk siswa SMK dalam meningkatkan social skill ataupun juga apa gitu ya, terserah. Yang ujung-ujungnya nanti menurunkan aktivitas mereka untuk berinteraksi mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Jadi risetnya di lapangan, Anda melakukan kajian-kajian itu, atau Anda cari lembaga pendidikan mana yang sudah berhasil untuk bisa menerapkan itu. Ini saya kasih tahu, saya beberapa hari lalu saya pernah ngobrol dengan seorang lah yang paham tentang agama. Kemudian dia cerita gitu, ngobrol dengan saya. Ini ngobrol aja ya, mudah-mudahan nanti ada ide dari pembicaraan saya ini. Dok, katanya, hari di Islam emang ayak itu lamun ayeuna sakola mayar uang bangunan. Eta ngeluarkan duit ke mereka sekolah atau ke pesantren atau ke kampus mengistilahkan uang bangunan, itu emang ayah gitu secara syar'i. Saya sampai ngulang, ini nggak ada deh. Nah, dia jawab begini, dalam Islam sepengetahuan saya, kata dia, mengeluarkan harta itu ada kategori-kategorinya. Ada zakat, ada infak, ada wakaf, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Sekarang kalau orang tua memberikan ke sekolah uang bangunan atau bayar SPP, kita kategori mengeluarkan uangnya itu tadi, itu masuk kategori yang mana? Masalahnya, kata dia, lain masalah kategori itu saja sebetulnya. Tapi memang dari awal, si lembaga tersebut mencantumkan harusnya membayar itu dengan nama-nama tertentu. Pada akhirnya kalau kita mau mendalami syariat tentang penggunaan harta dalam kegiatan pendidikan, jangan-jangan katanya, selama ini, kenapa lembaga pendidikan Islam kita itu layak mutu walayahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya? Memang niatan dia salah katanya. Karena ngikutin yang begituan. Coba kalau misalkan nih bahasanya, lamun infak bisa infak, sedekah bisa, termasuk nanti. Nah kata dia, sampai dia bilang begini, Baznas itu punya program bagaimana di lembaga pendidikan itu ada UPZ, unit pengumpul zakat, yang nanti mereka ambil bisa dari orang tua atau dari siswa yang memberikan, lalu mereka dikelola oleh di internal mereka, kemudian nanti ada laporan ke Baznas, Baznas juga nanti akan melakukan proses pendampingan dalam hal pelaporan ataupun juga pendampingan dalam praktik. Nah, saya, kata dia, kata teman saya tadi, menemukan di Kabupaten Sukabumi ada 3 madrasah yang dia tidak dapat anggaran dari pemerintah, tetapi dia bisa membangun bangunan-bangunan yang dia miliki itu dari uang-uang tadi. Yang namanya bisa infak, bisa sedekah, bisa hadiah, bisa hibah, terserah. Namanya apa tergantung dia yang memberi. Dipatok tidak? Tidak. Tergantung saja. Karena apa? Yang namanya infak kan tergantung juga. Kalaupun mereka mau menyampaikannya dengan serius, contohnya pengen ditulis hitam di atas putih, silahkan. Tapi bahasanya akan ketika menyampaikan uang itu jelas gitu. Jangan sampai itu jelas. Saya sempat berpikir begini. Saya bilang, Pak, apakah itu kemudian tidak menjadikan orang berlindung dengan kata-kata agama hanya untuk demi keuntungan dia dapat uang? Nah, dijawablah sama dia begini. Justru itulah masalahnya. Kita tidak ingin para pengelola lembaga pendidikan ngurusin duit. Sudahlah, kan ada
Komite contohnya orang dari masyarakat yang suruh dia mengelola itu. Pilih orang-orang yang amanah, lalu dia lakukan kontrol oleh Basnas. Nanti kan juga ketahuan katanya, apakah ini ada miss ataukah ada yang lewat dan lain. Sampai saya kepikiran begini, jangan-jangan, saya bilang nih dalam hati saya kudu riset nih terkait dengan pendayagunaan infak sodako, tapi bentuknya bukan bentuk seperti yang sekarang ada gitu. Model lainnya mah kan udah jelas. OSIS contohnya aya nu naon teh sakit, ada anak sakit atau orang tua siswa meninggal. OSIS bagian keagamaan atau sosial itu ngurilingan kelas canceling gitu. Itu kan insidental. Sementara yang rutinnya seperti contoh. Ini contoh ya, contoh. Kalau di pesantren anak bayar makan. Pas kebetulan si anaknya itu sakit sehingga dia pulang. Kan akhirnya nggak makan. Itu kalau dalam konteks hukumnya harusnya makan yang tidak dimakan oleh si anak itu harus dikembalikan loh. Kalau enggak, itu hukumnya apa dong? Si anak sudah bayar tapi dia tidak mendapatkan haknya. Apa kemudian kita bilang, dah salah mana, di pondok dah gering balik, jadi itu bisa dahar. Kan ayo orang mah cicing di pondok di dahar. Lah, kok begitu jawabannya? Pasti jawaban para pengelola begini, ya kan ini lauk nasinya kan harus dibeli dari awal, lain-lain. Nah itu kan sebetulnya bisa diantisipasi sebetulnya. Artinya kan orang yang membayarnya itu kan beli sebetulnya. Cuma karena dia sakit, dia tidak mendapatkan haknya, harusnya duitnya balik, Pak. Kalau nggak balik terus hukumnya apa? Saya justru jadi berpikir, jangan-jangan banyak di antara kita lembaga-lembaga pendidikan yang memanfaatkan situasi dan kondisi seperti itu untuk keuntungan-keuntungan receh. Ini kalau mau diteliti, Pak, itu ekstrim sebetulnya. Ini pikiran saya aja ya, kadang-kadang ngelantur gitu. Tapi pikir-pikir deh, persoalan di lembaga pendidikan itu masalah pembiayaan. Dan Islam sebetulnya sudah ada konsep-konsep tentang pembiayaan. Kenapa lembaga pendidikan tidak mengadopsi pemikiran-pemikiran itu untuk menjadi bagian dari solusi? Dan ini kalau misalkan sudah ada yang meneliti, saya juga jadi pengen lebih tahu di luar Sukabumi mana yang sudah berhasil itu. Di Sukabumi itu ada, saya bisa pastikan ada yang mereka melakukan hal-hal tersebut. Itu Bapak Ibu panjang kali lebar saya cerita tadi pada prinsipnya ingin menyampaikan pada Anda semua bahwa problem yang bisa diangkat menjadi bahan riset dan didiskusikan di tingkat global dengan conference itu sebetulnya sangat terbuka lebar. Di kita itu kasus judi online can beres, kasus ayeuna pinjol belum selesai, kasus lebih parah lagi seperti kalau misal Anda teman-teman HKI mungkin bisa meneliti lebih lanjut tentang bagaimana maraknya prostitusi anak di bawah umur dan online itu di Sukabumi seperti apa nasibnya sekarang. Kita kan tahunya Sukabumi hanya kota saja, Pak. Tapi pernahkah kita tahu di daerah-daerah yang lain yang sebetulnya itu kasusnya bisa lebih banyak. Dan kita harus jadi bagian dari problem solver dari masalah yang muncul di hadapan kita. Paling tidak itu yang saya pikirkan untuk bisa dijadikan sebagai bahan-bahan riset Anda ke depan lah. Kalau misalkan di conference ini Anda sudah punya judul yang fix, nanti tinggal Anda kembangkan lagi. Atau saya pengen minta deh dari teman-teman HKI ada yang mau menampilkan karya yang bisa dibuat, yang sudah mungkin bisa didiskusikan, mangga? Ada? Ini ada berapa orang nih? Hanya 21, itu pun dipotong saya, potong orang kantor, ya sekitar 18-19 lah ya. Ada? Boleh? Ini saya ditinggal tidur apa nih? Off kamera semua? Halo? Nyimak, mau menyimak. Hah? Menyimak. Oke. Atau ada yang mau komentar dulu, boleh lah. Tapi saya berharap pertemuan keempat itu sudah selesai sebetulnya. Kalaupun enggak lah, saya tambah satu kali pertemuan lagi untuk bisa Anda
memperbaiki atau juga melakukan penyempurnaan terhadap naskah-naskah itu. Oke, silakan. Siapa? Ada? Diskusi aja, diskusi. Yuk. Ada? Wah, ini mah tidur sih karena. Ah, halo? Ini kalau saya tampilkan yang lain, artikel yang lain, ini orangnya juga nggak ada ini. Gimana ya? Yuk, siapa yang mau komentar dulu? Pak Deddy, mana Pak Deddy ya? Pak Deddy Kuswandi, Siap, Pak Dokter. ayo, Menyimak, Pak Dokter. ayo Siap, dong, Pak Dokter. komentar Assalamualaikum, dulu. Pak Dokter. Sok, cerita dulu Pak Deddy, rencananya risetnya mau tentang apa nih? Artikel yang mau dibuatnya. Siap. Assalamualaikum, Pak Dokter. Rencana Dedi ini akan meriset terkait dispensasi nikah Wih, untuk anak yang di bawah umur. hmm, Tapi masih dalam tahap perencanaan, Pak Dokter. Belum pasti 100% terkait hal itu. Nah, latar belakang kenapa saya mau mengambil dispensasi nikah, ini sangat saya lihat efeknya sangat besar terhadap perkembangan keluarga si hmm, anak tersebut. Nah, yang ingin saya soroti adalah efektifkah atau apa ya, eh, seseorang anak itu diberikan dispensasi nikah untuk kelangsungan keluarganya gitu, maksudnya Pak Dokter. ya. Mohon sedikit pencerahan Pak Dokter untuk Coba, terkait oke, tersebut Pak Dokter. pertanyaannya gini, kenapa ada dispensasi nikah? Kunaon dah? Dispensasi nikah itu ada karena ada satu keterbatasan peraturan Heeh, yang mewajibkan batas usia umur tertentu hmm, untuk melakukan pernikahan, Pak Dokter. ya, Nah, tetapi batas tersebut bertolak belakang dengan kenyataannya. Ternyata hmm, banyak juga batas umur di bawah yang ditentukan itu menginginkan pernikahan, baik itu keinginan pribadi atau suatu kode tertentu gitu Pak Dokter. hmm. Itu rencana risetnya ada lokasi yang mau didatangi, dikunjungi atau gimana? Mungkin melihat perkembangan dari beberapa kasus yang saya Tangani. pernah tangani, betul Ya, Pak Dokter. ya, Ternyata eh, misalnya dari 5 yang saya tangani, hampir 4-nya pernikahannya itu kandas dengan waktu yang relatif singkat gitu. Ya, nah, jadi mungkin saya ini akan memberikan ilustrasi atau apa ya, penilaian. ya, Jadi dispensasi itu harus benar-benar diberikan dengan pertimbangan yang sangat ketat lagi gitu Pak Dokter. ya, 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 ya. Iya ya. Mungkin itu dulu sementara Pak Dokter, saya Siap. juga belum begitu banyak menguasai Oke. terkait data. Jadi mohon arahan terkait hal yang saya Jadi sampaikan. gini nih, ini bagus sebetulnya nih Pak Deddy. Buat Hmm. saya, karena Pak Deddy ini kan lawyer gitu ya, pasti banyak penangani kasus. Kasus-kasus itulah sebetulnya masalah yang bisa dikaji, Pak. Sebenarnya. Iya, iya. Jadi kalau misal gini, kan lamun orang nangani 5 kasus opat gagal kawin gak hiji anu langgeng, secara logika kan orang bisa mengatakan bahwa hati-hati memberikan dispensasi karena saya menangani kasus
ternyata memberikan dispensasi kepada orang yang hanya pengen kawin saja, itu justru akan menambah persoalan keluarga yang lain. Betul, Nah, betul. tapi tinggal pertanyaannya gini, kita harus menggali dari 4 yang gagal nikah langgeng itu, dilakukan proses wawancara mendalam, Pak. Itu kalau dalam riset namanya studi fenomenologis, Pak. Oke, oke. Fokusnya hanya 4 orang itu dijadikan bahan wawancara. Jadi orang nu gagal itu apa digali. Jadi kita Iya, bisa iya. jadi judul teh faktor-faktor penyebab gagal menikah bagi perempuan yang mendapatkan dispensasi nikah. Contohnya ini mah contoh aja, Pak. Iya, iya. Kan kita bicara, oh ternyata orang yang mendapatkan dispensasi nikah, yang apalagi memaksa untuk menikah, itu selalu berujung dengan kasus yang ya runtuhnya keluarga yang dibangun. Karena apa? Nanti dilihat sisi pendidikannya seperti apa, latar belakang ekonominya kayak gimana, pergaulannya seperti apa, penggunaan medsosnya kayak gimana, bagaimana pengaruh artis terhadap kehidupan dia. Itu kadang juga jadi apa? Jadi bagian yang mempengaruhi gitu, Pak. Jadi Hmm, Pak Deddy lamun ngariset eta, sebetulnya orang yang akan dirisetnya juga sudah ada itu, Pak. Orang-orang yang gagal kawin aja itu diriset. iya, iya. Tapi dok, ada satu pertimbangan Ya, yang menjadi alasan pembenar dari dispensasi tersebut, dok. ya. Yaitu, Misalnya begini, dok, yang agak bikin saya ragu itu, misalnya ketika dispensasi itu diajukan oleh kedua belah pihak, karena ada tujuan lain selain tujuan pernikahan. Misalnya adanya tuntutan dari satu pihak karena atas perbuatan yang tidak ya hamil di luar nikah diperbolehkan, gitulah nya. seperti itu, Pak Dokter. Itu juga menjadi bahan pertimbangan saya juga untuk mengambil atau tidaknya terkait eh, apa permasalahan ini, Pak Dokter, gitu. Nah, berarti pada akhirnya kita harus mengklasifikasi dispensasi nikah seperti apa yang akan diriset oleh kita, Pak. Oh, Ya iyalah, kan kalau misalkan ya, orang berbicara latar belakang mendapatkan dispensasi menikah itu, kalau misalkan kasusnya hanya karena apa, hamil duluan, itu kan sebetulnya tidak masuk kategori yang, jadi lamun tema ya kudu dikawinkan sabab hamil duluan, terus kakar ke sabulan cerai, dah cek iya, logikanya geus bisa kebayang atuh eta mah. iya, Nah, kita iya, kita iya. tidak masuk ke ranah yang itu, Pak. Coba cari Hmm, yang kategori alasan mendapatkan dispensasi nikahnya bukan hal yang seperti itu. oke, 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 oke. Ada nggak yang Pak Dedi pernah dapatkan di luar yang nikah duluan, ya yang hamil duluan? eh Kalau untuk murni keinginan para pihak sih belum ada, Hmm. Pak Dokter. Jadi kebanyakan permintaannya itu, Nah, berarti pertanyaannya sederhana, Pak. Oh, berarti selama ini dispensasi menikah itu sebetulnya digunakan untuk orang-orang yang hanya menutupi kan, malu, atau ya kan jadi ujungnya bukan berdampak baik, Pak, diberikan itu teh. Enak ya, kebayang teh kepada di orang hamil duluan, terus dikasih dispensasi nikah karena alasan itu kemudian nikah. Terus sebulan berikut atau ya setahun berikutnya punya anak, terus udah, cerai. Kan itu ya, sebetulnya dispensasi nikah itu menjadi alat untuk memperpanjang proses perceraian-perceraian yang terjadi pada akhirnya. hmm, Karena peruntukan dispensasi nikah tidak diberikan dengan alasan yang tepat. Itu mah alasan KPP kan gitu, Pak. betul, betul. Lu kebayang ku Tapi saya. kalau Kalau Pak Pak Deddy Dokter, hanya meneliti yang begitu, ya hmm, emang itu mah apa bahasanya tuh make sense, Pak. Apa ya? Logika umum lah gitu, Pak. Logika umum itu mah. iya, iya. Tapi kalau dikaitkan dengan eh, agama, Pak, Ya. tentu alternatif itu kan yang terbaik, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam Hmm. agama ada dispensasi nikah, Pak? Soalnya ada. Iya, 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 Bahkan di iya. agama mah tidak ada batasan usia, Pak, selama dia sudah Ya, dibalik,
15 akil tahun, balik. 14 tahun nikah boleh, Pak. Betul, 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 betul. Tidak perlu ada dispensasi karena memang itu sudah boleh. Tapi Oh, kan iya, negara punya aturan, itu masalahnya. iya, 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 iya. Nah mungkin Dedi mau ini lagi Pak, apa mau menggali lagi Ya, permasalahan dispensasi nikah tersebut dengan tadi yang disarankan Pak Dokter untuk mengklarifikasikan dulu betul. mana yang benar-benar murni keinginan dari si anak Nah, atau ada kepentingan-kepentingan tertentu terkait pengajuan dispensasi nikah itu gitu. sekarang pertanyaan saya ke Pak Dedi. Pak Dedi sudah pernah belum cek and recheck di Google Scholar tentang dispensasi menikah? Sudah Pak, ada Sudah. satu Banyak saya tuh baca hasil risetnya. beberapa ada saya baca 2 jurnal tapi saya lupa tapi dari dari inilah dari beberapa Scholar. kampus Hmm. ya yang intinya eh, kembali kepada si pelaku Ya, pemohon yang eh, apa ya yang dinilai layak tidaknya dispensasi itu dimohonkan gitu Pak ya. Pak Dokter. Pertanyaan paling sederhananya, Pak, ada konsekuensi hukum tidak ketika orang itu menikah tapi tidak pakai dispensasi nikah? Secara secara hukum positif mungkin pernikahan itu tidak bisa dicatatkan Pak. Oh, ya. Tuh. Tetapi kalau untuk hukum non hukum positif mungkin bisa menggunakan pernikahan secara agama. Nah, pertanyaannya jadi nambah, Pak. Kira-kira bagaimana memoderasi dua hal itu bisa menjadi pilihan yang moderat? Bisa nggak kira-kira? Kan agama mah saklek, Pak. Berarti kudu gitu ya begitulah ya. Tapi di sisi Iya. negara punya aturan begini. Nah, bagaimana kita melakukan proses moderasi untuk hal itu? Kira-kira bisa nggak, Pak? Artinya ada Kalau jalan tengahnya kira-kira kudu kumaha tuh ngalanggar agama henteu, ngalanggar negara jadi henteu gitu, Pak. Itu siger tengahnya siga kumaha tah? belum kepikir Pak. Pak Dokter belum kepikir Pak Dokter. Karena di sebagian kasus-kasus anak yang dinikahkan di bawah umur itu bicara ideologi dan juga pemahaman kearifan lokal, Pak, biasanya. Hmm, Ya contoh siap siap. di YouTube ge aya, Pak, tuh usia 18 tahun geus jadi randa 3 kali aya, Pak, eta. Sampai 3 kali. Lu usia 18 tahun, ai kawinna usia sabaraha tahun cek saya bisa jadi 12, bisa jadi 13. Yang itu semua eh, pelanggaran kalau dalam bahasa hukum positif ya, hukum negara gitu. Tapi Betul. ketika itu sudah menjadi kearifan lokal, adat di tempat itu, atau mungkin ada orang dengan keyakinan agama tertentu, seperti dulu pernah rame dengan ayah si Sahani, anu loba duit teh. Ya, yang istrinya banyak ya siapa? Aduh, di pohon tuh. Iya, Alah, jadi pohon, lama apal gitu. iya, Kan itu terjadi karena persoalan keyakinan agama, Pak. Bahwa dalam betul. agama begini, Rasul juga mencontohkan begitu. Kira-kira bagaimana memoderasi hukum keyakinan keberagamaan seperti itu ataupun kearifan lokal yang tadi ketika berhadapan dengan hukum positif, Pak? Iya, Karena iya. ini pasti ya sebagai lawyer kan pada ini tidak bisa ya nak cek agama kudu kieu pan beureun urang teh lain kumaha-kumaha pada presidensialnya pakai aturan negara Pak gitu tak. Betul, betul. Karena kasus-kasus begini biasanya muncul karena pertama ketidaktahuan biasanya ya, kalaupun ketidaktahuan itu karena keterpaksaan. Hmm, Itu mah hanya iya, pikiran pikiran saya aja karena ngelihat suasana seperti itu sering terjadi, Pak. iya. Kamu lah ngobrolkan masalah nikah siri, itu beres-beres, Pak. Bagaimana memoderasi masalah itu kan? Karena itu hukum keluarga, Pak. Tapi itu tadi bisa menarik, Pak Deddy. Menurut saya, Pak Deddy bisa menggali dari
klien-klien yang dulu pernah ditangani, ya meureun kieu bahasana. Saya pengen melakukan kajian kira-kira apa yang menyebabkan ini begini. Bahasana kayak tujuan saya riset ini adalah supaya orang tahu bahwa kalaupun menggunakan dispensasi nikah itu tidak sembarangan diberikan dan tidak hanya pada persoalan itu karena berdampak pada hal-hal yang apa berujung pada retaknya rumah tangga dan lain-lain. Nah, kita antisipasi itu dengan memberikan warning-warning. Iya, Jadi riset pada di itu pada akhirnya akan memberikan orang itu jadi kudu hati-hati loh. Ini warning alert gitu loh. iya, Tanda-tanda yang harus diperhatikan gitu. iya. Pak Tapi Dokter, kalau nanti saya menyoroti mengenai proses pemberiannya, oh, apakah nggak masalah eh, Pak. nggak masalah Selama ya? selama apa yang dilakukan dalam riset itu bisa dijadikan bahan riset Pak. Hmm, Tinggal pertanyaan begini, apakah ada malpraktek dari pemberian pemberian dispensasi. dispensasi nikah itu? Hmm, Contoh, keluar eta teh lamun kudu nyogok contohnya. Kan itu udah pelanggaran tuh. iya. Atau anu nanda tanganana usaba manehna karunya atau kapaksa atau karena ada diberikan sesuatu jadi akhirnya tidak objektif lagi. Apakah itu juga disebut pelanggaran? Malpraktik dari pemberian izin menikah atau dispensasi menikah itu. Ada Iya, dispensasi menikah itu yang ngasihnya siapa, Pak? pengadilan, Pak. Nah, pengadilan kan berproses, Pak, meren dari pengajuan Iya, klien. Itu harus dua-duanya atau satu orang pihak saja? dua orang, Pak. Dua-duanya. Oke. Berarti kan pengajuan itu serius kan, Pak? Dan serius, dan itu melibatkan kedua orang tua para pihak. Nah, pertanyaannya prosesnya berapa lama, Pak, untuk mendapatkan itu? eh Dari untuk dari surat masuk sampai pengadilan mengeluarkan. Itu ada sidang tuh. ada, Pak, Ada ada sidang tuh. ada Berarti sidang. lamun sidang kudu aya Terus lawyer tuh. ya ada yang didampingi, ada juga yang tidak juga ada. Nah, Tetapi yang dalam proses yang pernah saya jalani itu ada satu agenda di mana majelis ini melakukan penggalian penggalian masalah. eh, tujuan dari Oh, pernikahan itu. ya, Nah, ya, itu mungkin yang mau saya tekankan. ya. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan bahwa dispensasi nikah ini dilakukan tujuannya lain dari tujuan pernikahan, misalnya hanya untuk pemenuhan satu pihak saja, Ya, atau misalnya melepaskan resiko hukum misalnya. Nah, itu tuh. seharusnya ada ada satu warning juga dari pengadilan Oke. kepada para pihak, termasuk kepada orang tua yang bersangkutan, Tuh. misalnya untuk tidak melanjutkan atau mencari alternatif lain gitu. Nah, saya belum riset, Pak, berapa data permohonan dispensasi yang ditolak. Nama Nah, tong ini jauh-jauh nggak sesuai eta nggak satu. Tinggal ayeuna mah Pak Dedi ka pengadilan ngobrol jeung paniterana, ngobrol jeung hakimna, tinggali berkas-berkasna, tinggali catatan-catatannya. Selama ini mereka itu apa saja sih alasannya? Kan itu bisa jadi bahan riset, Pak. siap Pak Dokter. Siap. Wah, jadi pengadilan itu bagi teman-teman HKI itu adalah sumber tambang risetnya, Pak. Sumber data itu. Ini Siap, bukan siap. persoalan kumah-kumah. Ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai terjadi lagi. Kan itu apa tujuan orang? Oh, iya. Mengungkapkan ini dalam rangka, hey, you hati-hati ya. Jangan hanya gara-gara ada kejadian, you minta surat dispensasi nikah. Tapi itu hanya sebatas tadi teh ya. Hanya untuk menghindari hukum, ataupun karena tidak mau terkena hukum tertentu, pada akhirnya dia pengen. Tapi tadi teh ya, apakah orang yang ketika oleh pengadilan diberikan surat dispensasi nikah itu dipantau hente sabaraha Nah, tahun itu. kah kawinna? Ayalah, Iya. kalau saya sih lebih baik kayak polisi Pak, wajib lapor. Iya. Oh, kalau wajib lapor contoh sebulan sekali. Memang cangkel, tapi itulah konsekuensi pemberian
naon. Satu Itu kan satu keputusan. itu kenapa tidak dicoba untuk wajib lapor untuk memastikan bahwa oh iya kawin kene, oh iya masih berkeluarga kene. Pas itu geus teu kan ketempo. Cek aing ge naon baheula nyakal dibere tuh kan kieu kajadianana. Kan gitu, Pak. Iya, iya, betul, betul. Atau ada satu warning atau sanksi terhadap Hmm. pemberian dispensasi yang disalahgunakan misalnya ya Pak. Nah, tak ku Pak Dedi Untuk kudu sarannya. diberikan masukan kira-kira sanksina naon. Tadi teh idena kudu aya, Pak. Jadi Oh, lain kan ukur enak. Oh ini kayaknya harus ada sanksi. Sanksinya naon atuh? Sok kurang digali kira-kira persoalannya di mana? Itu satu novelty baru, Pak. hmm. Siap, Artinya siap Pak Pak Dedi Dokter. itu lain kan ukur ngeritik, tapi juga mere solusi. Eta riset, Pak. Siap Pak Dokter. Mungkin sementara itu dulu, mungkin dikasih kesempatan buat yang lain dulu untuk Oh siap. berinteraksi dengan Pak Dokter. Masalahnya Terima kasih banyak. nu lainnya encan pada ngomong atuh sok atuh nyararios. Ieu pada saya Siap, ini. Sok atuh. siap Pak Dokter. Yuk, Saya mangga. standby Pak Dokter. Siap. Terima kasih banyak. Yuk, Assalamualaikum. sami. Sami-sami, sami-sami. Ayo, Bapak Ibu yang HKI boleh atau yang sudah jadi lawyer seperti Pak Dedi juga silahkan. Wah, itu lawyer itu kan praktisi, Pak. Praktisi itu kayak guru, dia banyak pengalaman, ketemu A, ketemu B, masalah ini, masalah itu. Nah, ketika sudah jadi mahasiswa dan jadi peneliti, hal-hal yang dialami dalam keseharian itu hakikatnya adalah cara untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri agar dalam profesi kita bisa menemukan sesuatu untuk perbaikan-perbaikan kompetensi. Seperti kalau di guru ya, di guru. Kenapa guru kok tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak terbiasa dia melakukan yang namanya penelitian. Itu Pak, kalau Anda belajar tentang penelitian tindakan kelas, itu tujuan awal dari penelitian tindakan kelas itu adalah bagaimana si guru itu bisa memperbaiki pembelajaran yang dia lakukan dengan berbasis ilmiah. Dengan melakukan percobaan, ada siklus 1, prasiklus, siklus 1, siklus 2, ada yang sampai 3-5 siklus, terserah. Yang dari situ dia bisa mengambil simpulan-simpulan dari praktik pembelajaran yang dia lakukan. Oh, kekurangan saya ini. Saya dapat wawasan dari kepala sekolah saya, atau dari pengawas saya, atau dari teman sejawat saya. Ternyata saya mengajar itu begini, begini, begini. Itu kan kalau itu terus dilakukan, paling tidak dia akan mengalami proses perkembangan kompetensinya. Yang saya pahami kompetensi itu seperti ya walaupun tidak persis sama ya, tapi paling tidak apa majaznya persis seperti bukan persis seperti layaknya iman gitu Pak. Yazidu wa yankusu, kadang naik kadang turun. Itu kompetensi. Kadang-kadang ada boga duit kompetensinya naik, boga duit kompetensinya kedul, kan bisa begitu. Kurang mah kompetensinya tergantung seberapa banyak uang yang ada yang kita terima. Berarti suasana batin kita belum bisa pada posisi ada atau tidak ada faktor yang mempengaruhi kita tetap dalam profesi itu. Itu contoh-contoh kecil sebetulnya yang bisa digali. Nah, sekarang ketika akan kita melakukan international conference ini, saya justru berharap langkah berikutnya Anda ketika melakukan riset ini, kalau ini menjadi menarik, dikaji dalam bentuk penelitian lanjutan yang bisa dilakukan dalam tesis, kalau yang buat semester 2. Sekarang kan semester 3 nih, tinggal Anda matangkan saja datanya menjadi data yang lebih luas lagi, contoh. Gitu, Pak. Halo, 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 halo. Ini masih ada. Halo, Pak Dokter. Ya, Pak Aden, gimana Pak Aden? Saya semester udah beres Pak tesis saya, alhamdulillah. Tesisnya Nunggu sudah wisuda beres. mungkin. Oke. Udah Artikelnya wisuda. sudah beres, Pak. Dikirim ke email saya, Pak. Artikelnya mungkin belum Pak, belum beres. Masih saya eh, sesuai dengan apa yang ada mungkin aturannya. Itu lihat template aja, Pak. Kebetulan ini saya baru gabung kemarin, masih belum beres kan, saya masih menyelesaikan tesis saya gitu Pak. Eh, Jadi mungkin yang pertama
artikel ataupun jurnal ini kan merupakan nanti salah satu syarat untuk diberikannya apa Pak ijazah ya kalau nggak salah Pak ya. Hmm? Iya, kemudian juga mungkin untuk yang diberikan merupakan acuan-acuan untuk membuat artikel yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Hmm. Iya, saya sangat apresiasi sekali dengan acara ini. Mungkin saya baru pertama untuk mengikuti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sangat bermanfaat sekali. Amin. Tapi mungkin saya kan praktisi di KUA, saya seorang pemulung Pak Dokter. Ya. Iya, untuk memang mungkin untuk penelitian-penelitian yang Bapak sampaikan tadi, kalau memang untuk seorang peneliti tentunya sangat menarik sekali untuk memperhatikan parameter yang ada sehingga bisa membuat artikel gitu ya. Bagi saya praktisi di lapangan sebagai petugas di KUA, tentunya mungkin keterbatasan waktu untuk mengadakan penelitian secara khusus ataupun terus-menerus mungkin keterbatasan waktu gitu. Mungkin kepentingan sekarang itu hanya untuk penyelesaian tugas saja saya kira. Itu saja mungkin Pak Fahri ya. Oke. Kalau Pak Aden orangnya punya himmah yang kuat, bahasa tadi nggak bakalan keluar, Pak. Mungkin karena belum terbiasa aja, belum terbiasa. Iya, iya. Jadi gini, Pak. Kenapa ilmu tidak berkembang? Itu karena salah satunya tidak dilakukan penelitian. Kita hanya biasa mengalami sesuatu. Oh, pengalaman orang mah kia-kia, tapi tidak ada dampak yang lain. Maka sebenarnya ketika hari ini Bapak Ibu kuliah S2, ini saya hanya kasih tahu sedikit saja. Berarti Anda itu harusnya sudah ada distingsi, Pak. Ada pembeda antara kawan Bapak Ibu yang masih S1 dengan Anda yang sekarang S2. Bukan hanya di belakang nama nambah gelar saja, Pak. Tapi justru ada kemampuan seseorang yang kemudian dikembangkan yang menunjang pada profesinya. Seperti tadi, Pak Pak Aden itu posisinya di KUA. Sebetulnya Pak, masalah di KUA itu lain masalah letik Pak. Oh Pak, masalahnya. Cuma masalahnya kita tidak nganggap itu masalah. Itu aja masalahnya. Terus kita Iya banyak seperti yang ya tadi yang karena disampaikan dispensasi. betul karena banyak masalah. Terus karena orang menganggap itu masalah, jadi nganggapnya fine fine aja. Nah, maka bagi seorang peneliti, ini saya hanya bicara dalam konteks peneliti ya, Bapak Ibu. Kenapa kemudian peneliti itu mau melakukan penelitian? Karena dia merasa resah, Pak. Ada keresahan, ada kegelisahan. Karena ada terjadi sesuatu yang mengganggu rasa nyaman dia sehingga dia harus lakukan bahwa ini harus diselesaikan. Ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab moral untuk dia berkontribusi dalam menyelesaikan masalah. Mungkin kita mah taunya kalau S2 itu ya sudahlah dapat magister ngaran orang aya MH-an atau aya MPDI-an dah we. Ingat Bapak Ibu, great powers, great responsibilities. Bertambah Anda kekuatan, tambah Anda kompetensi, great responsibility, Pak. Bertambah lagi tanggung jawabnya. Cuma pertanyaannya, kita nyadar nggak tentang itu? Kayaknya kalau sadar semua, kayaknya nggak bakalan ada yang S2, Pak. Udah mah S1, naon cenah. S2 mah, nah pasti gitu aja, Pak. Apalagi kalau misalkan, kalau pengen jadi dokter, contohnya kuliah lagi S3. Makanya saya bilang, teman-teman yang ada di Inhas ini, jangan berpikirnya cetek atau berpikirnya pendek. Pendek tuh gini, abdi masak ya guys, alhamdulillah bisa S2 ge Pak, boro-boro ngemutan S3. Kayak heula, milik rezeki takdir lain urusan orang Pak. Ya, siapa tahu nanti ada yang ngasih beasiswa, coba. Berapa orang teman-teman di Inhas yang lulusan S2 di Inhas kemudian lanjut kuliah S3 di Bandung? Banyak Pak. Ya hitungannya ada lah gitu yang kuliah. Jangan mikirinnya sekarang. Jadi maksud saya gini Pak Aden,
selama kita bisa melakukan apapun, lakukan. Tapi jangan kita membatasi diri kita hanya karena alasan kita tidak bisa melakukannya. Gitu. Lebih baik, Pak Aden, cobalah berkolaborasi dengan mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 yang sedang riset di KUA atau tentang hukum keluarga Islam, untuk bareng-bareng Pak Aden menyampaikan datanya, kamu cari alasannya apa ya ke yang penelitiannya itu. Lalu nanti, jadi ada yang disebut dengan penelitian kolaborasi, Pak. Ya, Ya, penelitian kolaborasi itu dilakukan dengan melibatkan berbagai orang. Saya termasuk orang yang sangat senang kalau misalkan ada contoh bagaimana meningkatkan kinerja KUA, bagaimana KUA itu bisa direspon sebagai tempat yang dirindukan oleh orang-orang, tidak hanya pada persoalan nikah, tapi juga mungkin ada diskusi agama, ada mungkin ingin konsultasi dan lain-lain. Saya mungkin selama ini belum melihat fungsi KUA yang mencerdaskan umat dari sisi itu. Itu pandangan apa subjektif saya gitu. Orang ya. taunya KUA itu ya lamun kawin cerai, ya arek kawin cerai atau ayeuna urusan non itu teh kayak eh, orang mau nikah itu dikasih apa Pembinaan, pembinaan nikah Penas- kan gitu unggul. kesehatan. Padahal fungsi KUA itu kalau buat saya, dia adalah kantor Kementerian Agama yang ada di kecamatan, yang harusnya bisa melayani orang di kecamatan itu dalam konteks keagamaan, kan gitu Pak. Rumus besarnya kan gitu, rumus besar. Bukan hanya persoalan Betul, administratif hukum gitu. betul. Berarti kalau Sebetulnya seperti tidak itu, nikah saja, tidak, Pak. betul Pak. Ya, Makanya kalau itu kemudian mau digali Pak, bagaimana memfungsikan KUA itu sebagai lembaga yang bisa mencerdaskan umat dengan komponen yang ada di dalamnya. Contoh, di dalamnya itu kan ada kepala KUA, ada penghulu, ada ya kemudian lagi ada penyuluh, tuh, Pak. penghulu. Hah? Penyuluh agama Islam. Bah, Penyuluh ada agama. penghulu. Ya. Bahkan Pak, ketika saya dulu pengawas, saya punya ruangan khusus di apa di KUA itu buat ngantor. Ya, dulu memang ada itu. Baheula mah aya Sekarang gitu, pengawas ayeuna mah jarang memang pengawasna saeutik, tempatna gejala rauh, kadang-kadang kan dengan sesama teman juga tidak. Dulu tuh saya di Surade itu pernah sampai Pak Pengawas, wayahna kedah hadir kayak 17-an, hadir di upacara. Oh, Itu sangat di ini Pak, keberadaan kita itu. sekarang itu pengawas di Kemenang, Pak, nggak di Kawak lagi sekarang. Nah, justru itu maksudnya. Padahal kan lokasi sekolah atau madrasah itu kan ada di tiap kecamatan ada, Pak. Iya, Maksudnya gini, KUA itu perlu menjadi basic apa ya, bukan, perlu menjadi perwakilan kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan, yang dia memang kalau memiliki fungsinya tugas memang fungsi yang tidak hanya pembinaan nikah, nanti sebetulnya ini NHCR-nya no, nikah talak rujuk, NTCR. nikah talak rujuk cerai. Tidak hanya ngurusin itu aja, tapi ngurusin umat terkait dengan yang lain-lainnya gitu. Pasti kita loba nu berpikirnya gitu, aing mah kariweuh-riweuh neangan gawe, ya kita kagawean. Nah, pasti anu gitu tuh Pak. Sok aya lah anu nyamplangkeunana gitu. Begitu, Pak. Kalau Pak Aden itu tesisnya tentang apa, Pak? Analisis perbandingan hukum keluarga perspektif pernikahan antara Indonesia dengan Malaysia di literatur, Pak. Literatur ya. Ya. Itu yang buku Malaysianya langsung buku asli Malaysia, Pak? Hukum Malaysianya saya membatasi terhadap undang-undang pernikahannya di satu wilayah perserikatan. Jadi ada undang-undang disebut dengan Akta 303 gitu. Jadi perbandingan di dalam akta tersebut dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Itu Undang-Undang 1974 gitu, dibandingkan materinya gitu aja sih mungkin. Nah, kebenaran lamun Pak Aden berangkat nanti ikutan conference, itu bisa lakukan riset di sana Pak, bisa nanya langsung kepada pelaku-pelaku di sana.
Jadi Iya, iya. tesisnya akan menjadi sesuatu yang lebih powerful lagi. Jadi ada studi dokumen bari ayeuna ngabandingkeun hiji negara dan negara lain, Pak. Buat saya itu tesis atau risetnya kurang begitu kuat. Kenapa? Iya. Karena Bapak membandingkan negara lain, Pak, di luar sana gitu loh. Harusnya Iya, kumaha? iya. Harusnya Bapak melakukan kunjungan ke sono, Pak, ke Malaysianya langsung. Wawancara Betul, dengan betul. orang-orang di sana tentang masalah yang Bapak sedang kaji. Itu baru powerful, Pak. Kenapa saya sebut Ya, powerful? Karena Pak Aden itu melakukan risetnya tidak ecek jeung cenah, Pak. Tapi memang ya. urang mah ngabandingkeun Malaysia jeung Indonesia teh urang geus ka Malaysia. Tah kan lain cerita. Betul, betul, mantap. Eh, itu tesisnya akan lebih powerful saya bilang tadi kalau Anda mendapatkan langsung pengalaman ke sana, ke Malaysia, tanya oleh Anda, kalau untuk urusan begini saya harus nanya kemana nih gitu. Saya pengen dapat dapat hasilnya langsung contoh. Nanti setelah Pak Aden ketemu di sana, dipoto di sana dan melakukan wawancara di sana, Anda minta email saja, kemudian Anda nanti silakan ketika balik ke Indonesia, balik ke Sukabumi, beremail aja dengan Ya, dia. Pak, kalau masalah ini di Malaysia seperti apa, Pak? Pernah kejadian begini. Dia akan jadi ya, ya. narasumber Anda gitu loh. Betul, betul, Pak Dokter. Iya, aduh sayang Pak itu pokoknya kudu berangkat Pak, Ima Pak lah. Berangkat kan Pak Den? Terima aja datang. Ah tuh kumaha Acan. teh. Makanya tesisnya tentang Malaysia tapi nelitinya di Parung Kuda Pak. Iya, kudu napa jadi Bu, doa Pak. Pak Aden yang tesis tentang perbandingan Malaysia teh berarti kudu ke Malaysia gitu. aduh, mohon, mohon. Oke, sudah jam 21.25, sudah hampir 2 jam ya, 2 jam kurang lah. Karena lewat tadi jam 19.40 tadi kita mulai. Saya ingin di antara Anda-Anda yang sekarang lagi off kamera ini gimana ini? Maunya seperti apa? Saya komentarnya kan harus menjawab pada masalah penulisan artikel Anda. Jadi kalau sayanya tidak mendapatkan artikelnya, terus saya komentar apa kalau gitu? Ya, kira-kira dalam 1 minggu ini bisa kali ya dikirim ke email saya untuk artikelnya. Ikuti template-nya, Bu. Ah, Ya, ya, Pak Dokter ya. gitu. Pak Andun dituntaskan ya. Pokoknya beres lah, Pak Deddy ge beres lah minggu hareup mah. Saya bisa langsung komentar nanti artikelnya. Pan ieu teh urang teh nya geus dibahas Indonesiakeun, kudu di bahasa Inggriskeun, kudu ditengan heula ieuna. Saya kawal terus, Pak. Artinya gini, selama Anda mau belajarnya, maka saya siap untuk mendampinginya. Tapi kalau misal mahasiswanya aja udah nggak mau belajarnya dengan alasan-alasan apapun, ya saya alasan apa yang harus saya bisa menguatkan saya untuk mendampingi Anda kalau Andanya juga tidak bersemangat untuk mau menuliskannya, Ya, ya. Coba berikan alasan saya harus mendampingi Anda gitulah bahasanya. Supaya saya lebih bersemangat lagi Pak untuk karena saya bertarget begini Pak, lulusan semester 4 sekarang yang mau wisuda tahun ini itu harus publish tulisan gila-gilaan, Pak. Anda yang sekarang baru semester 3 persiapan nih untuk nanti tesisnya bagus, artikel kan cepat. Dan itu tidak lama Pak kalau Anda mengerjakan terus-terusan gitu. 2 hari saja Pak fokus insya Allah selesai. Saya berani jamin. Ya, kalau sudah selesai mah nanti enak Pak. Enak tuh apa? Ada kepuasan tersendiri yang itu tidak bisa dikonversi hanya dengan rupiah. Karena sesuatu yang anggap orang susah tapi Anda bisa lakukan. Wah itu luar biasa. Apalagi kalau hasil dari artikel Andanya itu genuine, punya novelty atau kebaruan yang bagus karena Anda mendapatkannya langsung dari sumber utamanya atau dari data primernya. Oke, atuh hari kitu mah Kang Riki aya kene Kang Riki. Halo? Ini orang pasien juga pada kemana ini? Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah
bersama saya kurang lebih 2 jam depan dari tadi. Saya berharap saya tidak lagi solo karir ngomong terus-terusan seperti ini, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa berbagi artikelnya, silahkan kirim ke saya, ke emailnya sudah tadi saya kirimkan. Ikuti template-nya dan pastikan Bapak Ibu menyelesaikan dengan benar. Karena tahapan setelah selesai itu Bu, Pak, itu akan kita cek similarity dulu. Berapa persentasenya. Kalau sudah ketemu persentasenya, perbaiki dulu tuh tesisnya, si artikelnya supaya tidak mencapai 20%. Harus mencapai maksimal 20%. Dan jangan berbuat curang ketika mau melakukan cek similarity. Karena kecurangan yang dilakukan segimana lantipna Anda melakukan kecurangan, kanyahuan. Ya. Oke, saya pikir itu saja dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan Allah ganti waktu Anda untuk menjadi waktu yang lebih barokah lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.